Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 atau A15 yang beranggotakan David Niko Nathanael dengan NPM 2217 051129, Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217 051059, dan dengan saya sendiri, Guido Fernando dengan NPM 2257 051033. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang studi kasus, kebutuhan sistem, dan menjelaskan kelas diagram. Yang pertama, deskripsi singkat studi kasus. Kami mendapat studi kasus 5, yaitu dengan tema sistem manajemen proyek. Jadi, sistem manajemen proyek ini dirancang untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek yang mencakup penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Dengan melibatkan beberapa entitas utama seperti proyek, tim, tugas, dan jadwal. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan manajemen proyek. Sistem ini dirancang untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk mencakup penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Kemudian selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram berdasarkan kebutuhan sistem, kami telah membuat ada kelas diagram seperti ini. Yang pertama itu ada entitas proyek yang berisikan atribut ID project, nama, tenggat waktu, tugas, anggota, dan anggaran. Kemudian ada lagi entitas jadwal yang berisikan atribut yaitu ID jadwal, dan jadwal proyek. Kemudian ada tim, yaitu ID tim dan anggota. Kemudian ada anggota yaitu ID anggota, nama anggota, dan peran anggota. Dan yang terakhir ada tugas yaitu isinya ada ID tugas, deskripsi, status, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Dan pada kelas diagram ini ada relasinya yaitu seperti contohnya ini. Proyek dengan tugas. Jadi dia proyek mencakup satu proyek mencakup satu tugas. Kemudian banyak satu jadwal terdapat dia satu jadwal ini mengatur banyak proyek. Kemudian ada satu tim mengatur juga banyak proyek. Dan ini ada satu anggota memiliki satu tim. Ini ada banyak tugas yang mengatur jadwal. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD pada poin yang ini, menjelaskan ERD dalam program. Jadi ERD kami udah ada ini 5 ininya ini. Nah, terus di sini udah ada kami iniin semua, udah kami masukin beserta ke database-nya juga. Contoh misalnya kayak data pengguna, tim proyek, anggota tim, tugas, segala macem. eh itu udah ada di sini di program. Dia bakal udah menyesuaikan di yang ada di database proyek kami. Misalnya contoh di sini ada anggota, data pengguna, data pengguna data pengguna di strukturnya ada email, password, nama, sama role. Nah, terus di sini untuk penggunanya ada nama, email, role. Sama kayak yang ini tadi, cuman karena passwordnya itu nggak di sini. Buat yang lain-lain juga ada beberapa yang sama, dan ada juga beberapa yang kami ubah karena untuk menyesuaikan juga. Contoh misalnya daftar proyek. Di sini ada daftar proyek. Proyek. Ini untuk proyek dia ada ID, nama, tujuan, tenggat waktu, jumlah anggaran, dan status. Di sini lengkap semua. Sama aja kayak di database-nya. Daftar proyek. Di struktur ada ID, nama, tujuan, tenggat, jumlah anggaran, sama status proyeknya. Buat yang lain-lain juga sama aja. Mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi demikianlah penjelasan singkat saya tentang implementasi ERD pada programnya. Untuk
penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di running program. Saya akhiri, terima kasih. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan bagian akhir dari presentasi, yaitu merunning program yang sesuai dengan activity diagram. Jadi di sini kami sudah ada activity diagramnya. Nah, langsung aja kita running programnya. Yang pertama itu ada membuat proyek baru. Ini kita ini aja langsung aja, di sini kita bisa langsung login atau bisa daftar. Kita langsung aja login. Nah, ini create project. Nah, di sini di list proyeknya ini cuma ada sampai ke membuat taman ya. Kita tambahin baru stadion misal. Harganya 15 juta misal. Nah, di sininya juga di daftar proyek dia terakhir ada di membuat taman. Kita save aja, udah di save. Lanjut dia nambah nih pembuatan stadion. Di sini juga otomatis nambah. Jadi 25 pembuatan stadion. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu pembuatan proyek baru. Yang kedua, melakukan penjadwalan tugas proyek. Ini kita langsung ke sini aja. Misalnya kita melakukan penjadwalan eh, dari kita mau melakukan penjadwalan yang perancangan ini. Tugas perancangan website ini. Kita mau melakukan penjadwalan terhadap itu. Jadi kita ubah aja catatan menjadi sedang dikerjakan. Statusnya on progress. Nah, sama kayak yang di sini, dia di sini masih kosong-kosong karena belum dijadwalin. Kita update. Ya, di sini juga bisa upload bukti bila perlu. Kita update aja. Jadi dia bakal berubah menjadi sedang dikerjakan. Kita reload. Progress sedang dikerjakan. Nah, lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga ada mengalokasikan. Nah, mengalokasikan ini sama aja kayak yang melakukan penjadwalan tadi. Kita misal manage task, terus misalnya yang cari donatur ini karena dia sedang dijadwalin, kita catatan menjadi telah selesai, 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 update jadi selesai. Nah, ini dia jadi dari on progress kita update jadi selesai. Lanjut, ada melacak kemajuan tugas project. Nah, jadi ya sama aja kayak tadi, tugas project kita bisa melacaknya ada di sini. Buat melacak di sini kita bisa melacak sama bisa memperbaruinya juga. Memperbaruinya sama kayak yang tadi melakukan penjadwalan ini. Nah, tugas terus lanjut mengedit informasi proyek. Dan kita pindah ke menu terakhir yaitu manage proyek. Kita mengedit ininya. Misalnya dari proyek pembuatan website ini 14 daftar proyek buat website langsung aja. Buat
status on progress. Nah, bisa kita ubah misalnya tujuan baru eh, ini untuk ininya timnya ini apa sih, potong potong ya tadi ini emang kepotong kayaknya. Hmm, jadi tadi ini tuh untuk nambahin anggota yang bakal ngerjainnya tadi. Jadi di proyek yang tadi itu, terus ini ada nama tim, dia tim keuangan gitu, ini kuota, terus sama ini timnya, jadi dia bakal itu langsung. Nah, ini untuk ininya buat tim baru. Nah, ini untuk ini buat ini create proyek baru. Lanjut, lanjut ada menghapus jadwal proyek. Jadi sini ada kita bisa manage proyeknya, itu nanti bisa kita delete aja jadwal proyek. Task. Untuk proyek yang ada itu jadi nanti itu bisa dihapus gitu. Jadi ada di sini. Misalnya kita mau buat yang pembangunan jalan tol. Oh, atau yang ini aja nih. Ya yang ini tadi itu kita delete aja. Nah, pembuatan website. Jadi dia nanti bakal kehapus. Tuh pembuatan website. Ini nggak kehapus. Jadi demikian presentasi bagian terakhir. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, kami akhiri, terima kasih. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya David Niko Nathanael Rumuhorbo dengan NPM 22170511129. Jadi ini adalah video bagian menjelaskan implementasi kelas diagram dalam program. Jadi kelas diagram kami udah ada kayak gini, terdiri dari 5 tabel, proyek, jadwal, tim, tugas, dan anggota. Untuk programnya sendiri, nah di sini kami udah menampilin semirip mungkin dengan ininya, dengan kelas diagram kami. Seperti contoh di sini ada tim. Tim ini punya ID tim sama anggota, nama anggotanya. Di sini teman kita menambahkan nama tim. Nah, terus untuk tugasnya di sini ada ID, deskripsi, status, tanggal mulai, tanggal selesai. Ada beberapa yang kita tambahin, kita ubah gitu, seperti ada catatan ini. Terus sama bukti, ya ada tambahkan bukti penyelesaian. Terus lanjut ada pengguna, atau di sini dari anggota kita ubah jadi pengguna, ada nama, email, sama role. Ini ada ID, kita ubah jadi email, nama, sama peran itu jadi role. Terus tim proyeknya, atau di sini jadi jadwal, itu kita ubah jadi tim proyek, ada ID proyek, nama tim, anggota tim, sama tujuan tim. Untuk atributnya sendiri memang tadi ada berbeda. Nah, sekarang untuk yang di bagian fungsi-fungsinya, dia semuanya itu udah terdapat di ini lain, di yang udah di folder project akhir kami. Seperti contoh misalnya update gitu. uh, ini buat mengubah apa namanya tugasnya di tugas update. Nah, ini untuk apa namanya nambahin tugas, nanti dia bakal muncul ke sini. Yang lain juga ini buat timnya, buat nampilin tim, dia ada add anggota, jadi dia juga bakal nampilin nanti di sini.
Nah, jadi sekian aja dulu untuk penjelasan singkatnya. Nanti untuk penjelasan lebih rincinya akan saya jelaskan pada saat tahap running programnya. Demikian penjelasan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217051059 dari kelompok A15. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proposal sistem manajemen proyek, yaitu bagian 5, functional model. Pada bagian ini dijelaskan mengenai use case diagram, activity diagram, dan use case description dari proyek sistem informasi yang dilakukan. Di mana use case diagram dibagi menjadi dua bagian, yaitu use case as is dan juga to be, yang dapat dilihat pada gambar berikut. Use case as is yaitu terdiri dari dua aktor, yaitu tim proyek dan admin sistem, di mana tim proyek bisa membuat proyek baru, melakukan penjadwalan tugas proyek, alokasi sumber daya setiap proyek, pelacakan kemajuan tugas proyek, di mana membuat proyek baru include mengisi detail proyek, pelacakan kemajuan tugas proyek, include memperbarui kemajuan tugas proyek. Untuk aktor admin sistem, di sini dia bisa melakukan mencatat informasi proyek dan memperbarui jadwal dan alokasi proyek. Selanjutnya untuk use case to be tidak jauh berbeda dengan use case as is, yaitu ada tambahan untuk kedepannya, yaitu mengedit informasi detail proyek dan menghapus jadwal tugas proyek. Selanjutnya adalah use case description, di mana untuk deskripsi dari aktor tim proyek, use case ini menggambarkan proyek yang dirancang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan proyek secara lebih efisien. Tim proyek memulai tindakan pada sistem manajemen proyek seperti melakukan pembuatan proyek baru, melakukan penjadwalan, melakukan alokasi sumber daya, dan melakukan pelacakan kemajuan proyek, dan seterusnya. Untuk aktor admin sistem, use case ini menggambarkan proses pencatatan informasi dan pembaruan jadwal oleh admin. Selanjutnya triggernya adalah admin ingin mencatat atau memperbarui informasi terkait proyek yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada kelas diagram, di mana kelas diagram adalah sebagai berikut. Terdapat 5 kelas, yaitu kelas proyek, kelas jadwal, kelas tugas, kelas tim, dan kelas anggota. Di mana kelas proyek mencakup di kelas tugas mencakup di kelas proyek. Selanjutnya kelas proyek mengatur kelas jadwal mengatur kelas tugas. Selanjutnya kelas proyek memiliki tim, dan tim memiliki kelas anggota. Selanjutnya adalah kelas objek diagram. Nah, objek diagram ini berdasarkan kelas diagram yang tadi. Di sini contohnya ada ID proyek JB909, namanya pembuatan jembatan, tenggatnya 2024-05-30, anggarannya 20 juta, dan seterusnya. Proyek ini bisa mengatur jadwal, di mana jadwalnya JA001, dan tugasnya ID tugas T01, deskripsi konstruksi struktur jembatan, dan tim memiliki ID tim 909 dengan nama tim pembangunan jembatan. Selanjutnya tim memiliki anggota dengan ID anggota AP01, nama anggota Dimas, peran anggota kontraktor. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini memiliki 5 entitas, yaitu data pengguna, tim proyek, daftar proyek, anggota tim, dan tugas. Di mana atributnya adalah sebagai berikut dan berelasi satu sama lain. Di mana tim proyek berelasi one to many ke anggota tim dan tugas, di mana tim proyek memberikan primary-nya ke anggota tim dan juga tugas primary key dari tim proyek. Selanjutnya ada relasi one to one dengan source opsional dan juga target opsional, di mana one to one data pengguna dan tim proyek memiliki target opsional ke tim proyek, di mana tim proyek memberikan primary key-nya ke data pengguna dan juga tim proyek memberikan primary key-nya ke daftar proyek. Selanjutnya adalah activity diagram yang tertera pada gambar-gambar di bawah ini, di mana gambar 6 activity diagram membuat proyek baru, gambar 7 melakukan penjadwalan tugas proyek activity diagram, gambar 8 activity diagram mengalokasikan sumber daya, gambar 9 activity diagram melacak kemajuan tugas proyek, gambar 10 activity diagram mengedit informasi proyek, dan selanjutnya yang terakhir gambar 11 activity diagram menghapus jadwal proyek. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.